Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di diskusi kita, renungan kita tentang surat Al-Baqarah ya. Kali ini kita lanjutkan peringatan ya, pengingat lah kepada Bani Israel, tentu saja juga kepada kita ya, untuk mengingat berbagai nikmat, termasuk juga berbagai pelanggaran yang kita lakukan sebagai wujud kekufuran gitu ya. Moga-moga dengan itu kita bisa mendapatkan hidayah gitu. Yuk kita lanjutin di video yang kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas sampai dengan ayat 53 kalau nggak salah ya. Jadi dari ayat 47 ya, itu Al-Quran mengajak Bani Israel untuk mengingat kembali ya berbagai nikmat yang Allah berikan, sekaligus juga mengingat perilaku mereka ya, yang kok bertolak belakang. Harusnya nikmat yang diberikan itu kan membuat bersyukur, membuat iman bertambah gitu ya, karena luar biasa Bani Israel ini ya. Ya misalnya berbeda dengan kita umat Islam di zaman sekarang yang kitab yang kita terima itu jadi bukunya kan di era setelahnya ya, jadi buku, bahkan yang kita terima itu ya buku itu di era sekarang seperti ini. Nah, tetapi kitab itu diterima oleh Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu ya, kemudian dihafal lalu kemudian diajarkan secara oral gitu kan. Nah Bani Israel ini tangible banget gitu, jadi kitab sucinya itu bentuknya adalah ya sudah jadi kitab ya, lembaran-lembaran gitu kan, jadi sangat nyata gitu lah, tapi kok masih disangsikan kan gitu ya. Belum lagi kasus mereka itu kemudian ya diselamatkan dari Firaun, menyeberangi lautan dengan keajaiban yang luar biasa. Bahkan ketika mereka hidup di di gurun pun kemudian keajaiban-keajaiban itu nggak berhenti gitu ya, nanti ada tambahannya lagi. Tapi sebegitu tangible-nya nikmat itu ternyata nggak mesti ya membuat umat itu bersyukur gitu ya. Maka dari itu ya kalau kita lihat ya di era sekarang itu kan era yang bisa dibilang sangat kental dengan pandangan materialisme, bahwa segala sesuatu itu harus tangible, harus pragmatis, harus ada manfaat praktisnya, harus nyata gitu ya. Sains itu empirik gitu ya, dan sains itulah sesuatu yang layak dijadikan dasar di mana-mana. Sementara agama yang mungkin intangible, yang bersifat metafisis, etika-etika itu kemudian tidak menjadi penekanan utama. Nah ternyata kalau berkaca dari kisah Bani Israel nggak begitu juga ya, ternyata masyarakat itu tidak mesti maju dengan materialisme gitu. Nah buktinya Bani Israel itu materialisme sekali yang mereka alami ya. Jadi mereka melihat dengan sangat nyata, mereka mengalami dengan sangat nyata, bisa diindra pengalamannya itu, tetapi nggak juga ya membuat mereka beriman gitu kan, bahkan membuat mereka kufur ya kan. Maka di ayat 54 itu Nabi Musa ya berkata kepada kaumnya ya, hai kaumku, sungguh kalian telah durhaka dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Jadi ini mengingatkan kejadian di yang disebutkan di ayat 51 ya, ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 malam, mereka kembali menyembah berhala, yaitu patung anak sapi, bahkan
bikin dengan effort yang luar biasa ya, karena harus membentuk dari emas-emas yang mereka miliki kan. Nah, maka bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Ini ada beberapa penafsiran ya, tapi intinya adalah bentuk pertobatan yang dikehendaki di saat itu adalah disuruh membunuh dirinya. Tentu tidak semua orang ya, ini kalau penjelasan yang saya terima, tidak semua orang, tapi orang-orang yang memang melakukan ya kekufuran ini diminta untuk membunuh diri mereka sendiri, atau ada yang menafsirkan juga sebagai saling membunuh. Intinya adalah bentuk tobatnya tuh membunuh diri aja lah gitu ya. Ini memang bagi kita nggak masuk akal ya, padahal di Islam kan bunuh diri itu dilarang gitu. Masa agama Islam di masa itu menyuruh bunuh diri lah. Ini kalau penjelasan yang saya terima adalah ya tiap umat itu ada syariatnya sendiri-sendiri. Nah memang syariatnya Bani Israel ini lebih lebih ketat daripada mungkin yang kita alami sekarang gitu ya. Jadi contoh ya, kalau yang kita alami sekarang makanan yang diharamkan itu jenisnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang diharamkan kepada Bani Israel. Jadi ada banyak hal yang kita boleh makan dan mereka nggak boleh makan di masa itu ya, karena kemudian pada saat Islam datang itu beberapa kemudian dihalalkan lagi kan kalau mereka masuk Islam gitu. Nah kenapa ya, karena memang kalau dipikir-pikir ini kengeyelannya luar biasa sih umat yang namanya Bani Israel ini. Ya tidak, tentu saja tidak semua ya, tapi orang-orang di masa itulah mungkin sebagian besar itu punya karakteristik yang luar biasa ya, kengeyelannya gitu. Makanya hukumnya pun lebih ketat. Nah, di sini dikatakan untuk bertobat bahkan sampai bunuh diri gitu kan, suruh bunuh diri. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, Allah akan menerima tobatmu, sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Tentu saja ini tidak kita maknai sebagai kita mau tobat kita masih bunuh diri. Ini kan spesifik perintah kepada Bani Israel di masa itu kan kekufurannya luar biasa. Tetapi poinnya adalah kata maka bertobatlah pada penciptamu itu ya. Kalau kita salah, kalau kita berbuat melenceng, maka bertobatlah gitu ya, dan jalani pertobatan, karena pertobatan itu ya bagi kita jauh lebih baik gitu ya. Allah akan menerima tobat kita kok ya, sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Nah poin ini yang mesti kita ingat gitu ya, kita nggak perlu bunuh diri kalau kita salah ya, tapi bertobat saja, perbaiki diri kita, insya Allah Allah akan terima tobat kita. Nah yang challenging memang justru bertobatnya itu, karena orang yang sudah kadung kufur itu biasanya punya justifikasi yang luar biasa atas kekufurannya, sehingga bahkan untuk bertobat itu nggak mudah ya. Sama lah dengan orang yang mungkin berbuat kesalahan pada orang lain gitu ya, itu kan yang namanya meminta maaf sungguh-sungguh itu nggak mudah kan, karena ada ego di situ ya gitu. Nah di ayat 55 ya kita jadi maklum ya kenapa sekeras ini hukuman yang diminta kepada mereka. Karena di ayat 55 ini ada perilaku Bani Israel yang ya betul-betul kalau buat kita sih ini nggak make sense banget nih kekufurannya ya gitu ya. Sekali lagi karena mereka sudah terlalu banyak melihat secara langsung keajaiban gitu loh, anehnya kan. Nah, ingatlah ketika kamu Bani Israel berkata, hai Musa, ini luar biasa nih ya, kurang ajar banget, manggil nabinya itu Musa doang, nggak pakai Nabiullah, Rasulullah misalnya. Kita nggak lihat ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang manggil ya Muhammad gitu, nggak ada, manggilnya ya Rasulullah gitu kan. Ini manggil nabinya aja nggak sopan banget gitu, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Jadi udah dikasih keajaiban sebanyak itu, ternyata pertama kurang ajar manggil nabinya begitu, yang kedua minta dipertemukan sama Allah, melihat secara tangible juga Allah ini. Iya diladenin sama Allah, tentu tidak dilihatkan langsung, nggak akan sanggup juga kan ya. Kita tahu kisahnya Nabi Musa yang juga ingin melihat Allah, kemudian
dikasih sebuah test case gitu ya, nggak sanggup juga melihatnya. Nah maka di sini Allah mengatakan ya, maka halilintar menyambarmu, kamu menyaksikannya. Dikasih halilintar gitu ya, dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, mati tentu saja ya, semuanya mati ya. Tapi kemudian kami membangkitkanmu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Jadi dikasih halilintar, geledek, mati semua berkelimpangan. Mereka merasakan kematian ya, kemudian dihidupkan kembali ya, supaya bersyukur. Jadi ya kembali lagi lah, iman itu sebenarnya adalah bentuk kecerdasan manusia ya. Kalau menurut saya manusia itu cerdasnya karena bisa beriman, atau kalau dibalik juga bisa ya. Salah satu bukti ya kecerdasan manusia itu adalah kemampuannya beriman, terutama beriman kepada yang gaib ya, beriman kepada yang tidak kelihatan ya, tidak bisa diindra secara langsung. Karena iman yang seperti itu adalah iman yang perlu didapat lewat proses penyelaman ke dalam diri kan. Karena kita berarti harus melampaui semua yang tampak, semua sensasi yang tampak, kemudian membangkitkan kecerdasan di dalam jiwa kita untuk merasakan keberadaan Allah, misalnya begitu. Nah, orang yang sanggup melakukan itu adalah orang yang lepas dari pola pikir bahwa segala sesuatunya itu harus kelihatan, harus terindra. Gitu. Segala sesuatu harus empiris, nggak mesti begitu. Justru kecerdasan yang tertinggi adalah ketika kita bisa mengimani sesuatu yang tidak tampak. Karena itu membuat kita bisa jadi orang yang lebih strategik ya, memikirkan melampaui apa yang tidak tampak gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi nih, ada kisah lagi ya, kami menaungimu dengan awan. Jadi Bani Israel ini luar biasanya ya, nikmatnya betul-betul tangible. Hidup di padang pasir itu, mereka tuh dinaungi awan. Tidak ada awan kan, panas di padang pasir itu, dinaungi awan gitu ya. Kita nggak pernah lihat lagi tuh umat zaman sekarang seperti itu ya. Kisah yang kita dengar terakhir kali ya kisah Nabi Muhammad SAW, yang memang ya beliau kalau berjalan dinaungi awan ya. Tapi kita nggak lihat lagi itu kejadian gitu ya. Tapi ini ada satu umat yang seperti itu, dinaungi awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Jadi dikasih makanan yang sangat mudah diperoleh ya. Manna itu sejenis madu, salwa adalah jenis burung puyuh. Kalau dari penjelasan yang saya dapatkan, salwa itu ya burung yang ya berkeliaran dan sangat mudah ditangkap. Bayangin di gurun pasir tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba ya, secara kontinu ada burung yang mudah sekali ditangkap untuk dimasak ya, tentunya setelah itu dimakan. Makanlah makanan yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tapi justru menzalimi diri sendiri. Jadi sudah dikasih kenikmatan seperti itu ya, kekufurannya nggak hilang ya, balik lagi kekufurannya nggak berkurang gitu. Nah, kekufuran yang tidak berkurang itu ditegaskan oleh Allah di sini bahwa itu tidak mengurangi sih kemuliaan Allah ya. Mereka tidak menzalimi Allah ya, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri gitu. Nah, karena nanti ada kisah lanjutannya lah ya, soal manna dan salwa ini. Dilanjutkan lagi ya, ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah semua makanan yang ada di sana sesukamu, masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, lalu katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, pasti kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi mereka kan terombang-ambing gitu ya di gurun pasir, kemudian dikasih petunjuk ya untuk masuk ke Baitul Maqdis. Nah, kalau dari penjelasan yang saya dapatkan adalah memang di sana itu ada masyarakat yang memang terkenal menakutkan. Jadi si Bani Israel ini harus masuk dengan keberanian ya, dan siap tempur gitu. Tapi juga dengan perasaan
Di sini perintahnya dengan perasaan rendah hati ya, sambil membungkuk dan katakan bebaskanlah kami dari dosa. Jadi nanti insya Allah kalau sudah masuk akan ada nikmat gitu ya. Nah tapi kenyataannya nggak mau juga gitu, nggak mau juga ya. Kemudian orang-orang zalim mengerjakan hal-hal yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan azab dari langit karena mereka berbuat fasik. Jadi nggak mau juga disuruh dikasih kesempatan untuk bisa punya kota ya, punya negeri sendiri lagi, tinggal dengan nyaman, cuman harus masuk ke sana, harus berjuang dengan kerendahan hati. Nggak mau juga gitu, malah ngerjain yang lain-lain gitu kan. Nah masih terombang-ambing lah gitu ya, masih terombang-ambing lah mereka di sana. Ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka 12 mata air memancar dari batu itu. Tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nikmatnya belum dikurangi lagi loh, dengan kekufuran mereka yang luar biasa itu, Allah masih kasih mereka nikmat berupa mata air yang muncul tiba-tiba gitu ya. Hanya dengan dipukulkan saja tongkatnya Nabi Musa itu, kemudian muncul 12 mata air untuk, bukan cuma satu ya, 12 mata air untuk masing-masing suku. Jadi sangat nyata kan kenikmatan, keajaiban gitu. Kita zaman sekarang kan nggak begitu ya. Kita nggak ada umat Islam ini mengalami nikmat seperti itu ya, yang tangible banget gitu ya. Nah di ayat 61 nih mungkin kita cukupkan sampai sini dulu dah. Ayat 61 ini sambungan tadi ya, kisah tentang soal makan tadi ya, mana dan salwa, yaitu ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, lagi-lagi nggak sopan lagi ya, hai Musa, kami bosan makan satu macam makanan saja, mana dan salwa itu ya, maka mintalah kepada Tuhanmu. Lah ini lebih kurang ajar lagi, mintalah kepada Tuhanmu. Ini kan Allah, Tuhan mereka, kok ngomongnya Tuhanmu Musa sih? Agar dia memberi kami segala yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Moga-moga betul kita jangan sampai jadi orang seperti ini ya. Maksudnya ini kelewatan sih ya. Maka Nabi Musa menjawab, apakah kamu meminta yang buruk sebagai ganti dari yang baik? Bukan berarti sayur mayur mentimun itu lebih buruk daripada mana dan salwa, tetapi cara mereka meminta itulah yang lebih buruk sebenarnya gitu ya. Kekurang ajaran mereka meminta dengan cara seperti itu yang membuat mereka jadi lebih buruk ya. Gitu. Padahal kalau mereka mensyukuri mana dan salwa yang mereka terima, air yang mereka terima dengan begitu mudahnya gitu, naungan awan yang mereka terima, itu akan jauh lebih baik bagi mereka gitu. Maka Nabi Musa berkata, ya pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu mau. Pergi aja lah gitu, pergi aja ke kota mana, kamu dapat kok gitu. Nah yang terjadi kemudian adalah mereka ditimpa kenistaan, kemiskinan, dan menampakkan kemurkaan Allah. Jadi orang-orang ini ya terombang-ambing gitu ya, miskin, nista gitu, padahal ya tadinya kan sudah lolos ya dari Fir'aun. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan benar. Mereka juga durhaka dan melampaui batas. Jadi ini bagian akhir ini apa namanya, kisah jangka panjangnya lah ya. Ini tentu bukan kisah di zaman Nabi Musa, tapi kisah jangka panjang dari Bani Israel adalah terus ya ada pengingkaran terhadap ayat Allah, bahkan sampai membunuh para nabi gitu ya. Durhaka dan melampaui batas. Nah kita nggak habis pikir tentu ya, kenapa ada umat yang sampai seperti ini gitu ya, dan diceritakan dengan sangat panjang sekali, masih berlanjut nih kisahnya ya, karena kita perlu mengambil banyak pelajaran ya, dari sikap-sikap buruk seperti ini. Jadi buat saya sih ya, kembali lagi, beragama itu adalah perjalanan personal yang perlu kita jalankan, proses perjalanan jiwa kita untuk mendekati Allah ya, untuk mengenal Allah. Dan itu hanya terjadi ketika kita mau berpikir, merenung ya, melampaui apa-apa yang tampak. Karena buktinya Bani Israel ini dikaruniai banyak nikmat yang tampak, yang kelihatan, yang terasa oleh indera, yang tangible
yang measurable gitu ya, yang terasa langsung, bisa dirasakan. Mana dan salwa itu kan bisa kerasaan nikmatnya langsung, awan itu bisa kelihatan langsung gitu ya. Tetapi ya nggak mesti juga jiwa mereka damai lalu mereka mengenal Allah, nggak mesti juga. Nabi mereka ada di depan mereka gitu, nabi mereka ada di depan mereka dan terus menerus menunjukkan keajaiban gitu, tapi toh mereka nggak dapat petunjuk juga. Nah artinya jangan bergantung mungkin gitu ya, jangan bergantung kepada hal-hal yang tampak ya untuk bisa mendapatkan kedamaian jiwa. Yang perlu kita lakukan adalah ya masuk ke dalam gitu, masuk ke dalam, kemudian mengenal Allah dari dalam. Karena ya bumi langit ini memang Allah suruh kita melihat gitu ya, Allah suruh kita melihat bumi langit ya. Allah meminta kita memperhatikan masyarakat, bahkan Allah minta kita memperhatikan diri kita sendiri. Nah tetapi jangan berhenti di yang kelihatan, masuklah ke dalam yang ketidak kelihatan. Nah disitulah kita menemukan kecerdasan keimanan kita, kecerdasan spiritual kita, dan moga-moga dari situ kita terhindar dari perilaku seperti Bani Israel gitu ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.